Oke, kemarin belajar tentang ikatan kimia, tapi terlebih dahulu dipelajari kestabilan unsur ya. Kemarin kenapa unsur-unsur lain itu berikatan gitu? Kenapa? Ini dulu deh, yang stabil tuh unsur golongan berapa? Ada masih ingat? Ayo buka lagi PPT-nya. Di tabel periodik unsur yang paling stabil itu unsur golongan berapa? Halo, ada yang masih ingat? Golongan berapa? Ayo. Wah, nggak dibaca nih PPT-nya. Ngerjainnya nyontek ya. Ya, suara saya masih masuk, terdengar? Kok diem aja? Indra, Indra. Oh, gitu. Indra, unsur golongan berapa yang stabil, Indra? Golongan Iya, berapa? Kak. Unsur golongan berapa yang stabil? Lupa, Pak. Lupa, oke. Siapa Belum lagi? jelasin, belum paham kalau dijelasin. Oh, belum paham, aku jelasin. Kan kemarin saya udah kirim video record saya ngajar. Kan saya jelasin juga. Kurang, Kak, sekali kurang. Ya Allah. Guntur, coba Guntur. Golongan berapa Guntur yang stabil? Halo Guntur. 8 Kak, 8. Ya, 8 apa? Kak. Ya, betul, 8A. 8A. Ini tadi ngomong, kalian pada kemana coba? Ya Allah, saya menunggu loh. Oke, kita lewat aja ya. Review yang kemarin ya. Review dulu yang kemarin. Ini ya, di alam, unsur-unsur yang stabil itu unsur golongan A, 8A ya. Yang mereka punya berarti elektron valensinya 8 kan ya? Makanya di golongan 8 itu. Nah, kecuali unsur helium yang punya 2 elektron. Nah, karena dia stabil, otomatis dia susah gitu ya buat diganggu. Nih, kalau kayak kita gitu ya, kalau lagi baik-baik aja, lagi sehat-sehat, lagi seneng gitu. Kalau ada orang marah-marahin pun kita pasti kayak lebih sabar gitu ya, lebih diem aja. Tapi kalau lagi nggak stabil, lagi capek misalnya, lagi pusing ya, pusing sakit, terus tiba-tiba ada orang yang nggak enak gitu ya, apalagi marah-marahin kita, pasti tuh kita gedek banget gitu ya, keganggu. Nah itu, lalu gitu ya, unsur-unsur lain yang tidak stabil gitu ya, yang selain golongan 8A, mereka akhirnya nyari cara dong, bener gak? Nyari cara buat stabil. Misalnya teman-teman lapar nih, anggaplah teman-teman yang kondisi tidak stabil itu lagi lapar misalnya, otomatis nyari sesuatu kan untuk dimakan gitu. Nah, apa yang unsur-unsur cari? Nah, mereka untuk menyerupai elektron valensi yang stabil gitu, golongan 8, ini ya, dengan cara melepaskan elektron, menangkap elektron, atau berbagi elektron, atau kita singkat sebagai berikatan gitu ya, berikatan kimia gitu. Itu dalam kimia, bukan ikatan cinta ya. Jadi kalau misalnya unsur-unsur lain gitu untuk mencapai kestabilan, kenapa stabil gitu? Karena stabil itu berarti dia ditemukan di alam gitu ya, di alam tanpa kita harus dibuat dengan apa ya, intinya alami gitu. Mereka ditemukan di alam untuk unsur-unsur yang stabil gitu. Itu ya tadi untuk mencapai kestabilan. Ingat unsur untuk apa misalnya kalau ditanya untuk apa unsur itu atau atom-atom itu berikatan? Jawabannya adalah untuk mencapai apa? Untuk mencapai apa? Kestabilan. Ya, betul, untuk mencapai kestabilan. Oke, itu singkatnya ya. Ini udah saya jelasin sebenarnya kemarin. Nah, kemudian ada aturan gitu ya, aturan untuk yang menjelaskan teori sebenarnya teori yang menjelaskan tentang kestabilan suatu unsur. Ada yang namanya teori oktet dan duplet. Kalau oktet teman-teman ingatnya okto gitu ya, 8. Kan kalau di kimia nanti tuh di tata nama ya, itu kayaknya di kelas berapa ya tata nama? Saya lupa. Harusnya di kelas 10 ada, cuman karena kurikulum darurat
Jadinya cuma sampai ikatan kimia kelas 10. Dia ada di tata nama gitu. Okto tuh 8. Nah, kalau misalnya ingatnya aturan oktet itu berarti oktet okto. Jadi dia elektron valensinya yang 8 gitu ya. Terus kalau duplet duo gitu ya, 2. Jadinya dia unsur-unsur untuk yang nomor atomnya kecil, maka dia stabil menyerupai unsur golongan 8A yaitu He ya, helium 2. Berarti kayak Li itu kan dia 3 ya, 3 nomor atomnya. 3 nomor atomnya. Berapa Li nomor atomnya? Lupa saya. H aja, H1. Nah, berarti untuk stabil dia butuh menyerupai enggak 8 kan, enggak duplet dia, enggak ke 8 kejauhan. Jadinya dia menyerupai unsur 8A-nya yang helium yang 2 gitu. Berarti nanti dia butuh satu lagi H-nya untuk stabil gitu. Paham ya sampai sini? Paham? Halo. Paham jawabnya? Oke. Sangat paham, Kak. Oke. Ini review aja ya, sebenarnya kemarin udah kan. Nah ini, kalau misalnya dia elektron terluarnya 1, 2, atau 3, dia bakalan cenderung melepas. Kalau misalnya terusnya 5, 6, 7, dia cenderung menerima. Kenapa melepas disebut positif gitu ya? Membentuk ion positif. Ini dalam kurungnya kurang ya, salah. Oke, kenapa kalau misalnya dia melepaskan elektron disebut jadinya dia ionnya positif gitu. Logikanya kalau misalnya kita memberi gitu ya, kita memberi berarti dia kelebihan gitu. Makanya dia memberi. Terus kalau dia menerima berarti dia kekurangan, makanya digambarkannya negatif gitulah ya intinya. Oke, sampai sini paham ya? Halo? Paham, Kak. Oke. Paham kok, Kak, paham. Ya, teman-teman aktif ya, jangan diem-diem nanti tidur. Soalnya udah jam terakhir, jadi kayak udah konsentrasinya pasti udah agak buyar nih. Ada yang sambil lapar makan, oke, tapi dicatat ya. Oke, ini tentang pengecualian aturan oktet duplet tadi ya. Kok duplet? Oktet aja. Yang 8 kemarin udah dijelasin juga di video sebenarnya. Nah, kan ketinggalan 2-nya. Senyawa dengan yang pertama spesies elektron ganjil. Senyawa dengan jumlah elektron valensinya ganjil. Setelah berikatan akan terdapat elektron yang tidak bersepasangan. Contohnya pada NO2. Kemarin udah ditonton kan ya videonya? Atau ada yang masih belum nonton? Udah kok, Kak, udah. Oke, udah. Kak. Ini nanti dia jadinya ganjil kan ya, yang ini yang ganjil. Jadi dia nggak 8 tuh. Ada yang 7, ada yang 5 mungkin ya. Tapi dia stabil gitu di alam gitu, ditemukan stabil. Itu pengecualian, namanya juga pengecualian ya, berarti dia berbeda dari biasanya gitu. Kalau biasanya tadi pakai aturan duplet atau oktet yang 8, tapi dia beda gitu. Nah, kemudian yang kedua, oktet yang tidak sempurna. Ini juga kurang dari 8. Bisa dia 6, tapi nggak ganjil ya tadi. Kalau yang tadi ganjil doang, tapi yang ini kurang dari 8 gitu. Bisa 6, bisa berapa lagi? 4 mungkin ya. Nah, terus yang ketiga, itu oktet yang diperluas. Kalau dia lebih dari 8. Lebih dari 8 kan, kalau aturan oktetnya tadi unsur-unsur atau itu akan stabil gitu ya ketika elektron valensi mereka 8. Tapi pada kasus ini nih SF6 dan PCl5 itu dia lebih dari 8, 10 ya kalau nggak salah kemarin tuh kita coba hitung. Ini review aja ya. Nah, ini struktur Lewisnya di unsur golongan 8 dan golongan utama gitu ya. 1, 2 sampai golongan utama itu berarti golongan A ya. Golongan A dari golongan 1 sampai golongan 8. Kemarin di tugas tuh masih ada yang belum, kayak dia cuma ngejelasin bla 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 struktur Lewis tapi nggak ditulis nih struktur Lewis AR-nya nggak ditulis gitu. Itu banyak yang saya komen tuh nggak ditulis, dia ngejelasin A B C D gitu panjang banget separagraf kayaknya 3 sampai 4 baris tapi nggak ditulis struktur Lewisnya, padahal yang saya minta tuh tulis gitu, gambar aja kayak gini gitu, simpel kan sebenarnya, tapi it's okay, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut. Kemarin sampai ini dulu deh, sampai kemarin dulu. Sampai struktur Lewis, ada yang mau ditanyain dulu nggak?
atau kita lanjut? Halo? Lanjut, Kak. Oke, Lanjut lanjut. ya Kak, lanjut. Oke, siap. Nah, ini peta konsepnya tentang ikatan kimia. Kemarin kita udah belajar, ini ada yang item-itemnya nggak di layar kalian? Ada, Kak, ada. Ada ya? Ya, bentar ya. Kesampingin dulu yang item-itemnya. Kemarin kita udah belajar nih ya aturan oktet dan aturan duplet. Sebenarnya kemarin itu baru pengantar ke ikatan kimia gitu ya, tentang kestabilan unsur, terus struktur Lewis itu baru pengantar. Nah, hari ini kita baru mau masuk ke ikatan kimia, terdiri dari 3 ya. Ada ikatan ion atau ikatan heterovalen disebutnya. Terus ada juga ikatan kovalen atau ikatan homovalen, dan yang ketiga ikatan logam. Nah, ini peta konsepnya. Ikatan ion. Nah, pembentukan ikatan ion nanti belajar ion positif, terus ion negatif gitu. Terus sifat-sifatnya juga, sifat fisis ikatan senyawa ion. Kemudian ikatan logam, ikatan kovalen atau homovalen. Nanti dibahas juga jenis-jenis ikatan kovalen ya. Kalau di sini 3, tapi saya bahas 4. Tunggal, rangkap, koordinasi, dan satu lagi apa namanya? Polar, non polar. Nah, kemudian nanti dibahas juga sifat-sifat senyawa yang kovalennya. Itu seputar apa namanya ya? Tadi udah konsep ya, biar teman-teman ada gambaran nanti di ikatan kimia tuh belajar apa gitu. Nah, setelah belajar ikatan kimianya, nanti baru tuh kita belajar tentang bentuk molekul. Bentuk molekul. Kita ngeliat tuh bentuk molekul H2O kayak gimana gitu ya. Oke, yang pertama tentang ikatan ion. Nah, untuk mencapai kestabilan, atom-atom melakukan ikatan dengan cara serah terima elektron. Nah, ini ciri dari ikatan ion ya, dia ada serah terima elektron. Jadi ada yang menyerahkan, ada yang memberi. Ini dua-duanya balance gitu ya, ada yang ngasih dan ada yang nerima. Oke. Kemudian adanya serah terima, ya ini hurufnya kurang kebold satu. Adanya serah terima elektron membentuk atom yang bermuatan positif disebut dengan kation karena dia menyerahkan elektron, dan negatif atau anion karena dia menerima elektron. Nah, kemudian membentuk senyawa ion yang bagian terkecilnya adalah ion. Nah, jadi kalau senyawa ion, saya pakai pointer dulu. Kalau senyawa ion, maka bagian terkecilnya disebut ion. Nah, ikatan ion sendiri merupakan gaya elektrostatis antara muatan positif dengan muatan negatif, yang salah satu caranya adalah dengan serah terima elektron. Coba kita kerjakan ya contohnya. Bentar, kok ini pen saya melek lagi. Nah, misalnya kita punya Na sama Cl. Na berapa nomor atomnya? Boleh tolong bantu? Na berapa? Kenapa Kak? Na? Ya, Na berapa nomor atomnya? Bentar. Na itu 1A. Bukan sih? Nomor atom. 11. Ya, 11. Berarti konfigurasi elektronnya 2, 8. Kita pakai yang ini aja ya. Kalau mau pakai 1S juga nggak apa-apa, tapi ini biar cepet. 28, berapa lagi sisanya? 1. 1. Berarti dia, kalau 1, tadi dia melepas atau menerima? 1, 2, 3, dia melepas atau menerima? Ayo. Melepas. Ya, melepas ya. Kalau melepas berarti tandanya positif. Positif. Iya. Sorry, benar-benar. Betul, tandanya positif. Kalau dia melepas berarti dia positif. Jadinya Na plus ya. Na plus. Kenapa 1? Kan ini 1 Kak gitu ya. Jadi kalau 1 nggak usah ditulis ya, tulis plusnya aja.
Tapi coba kalau Mg. Ini kita belajar ini dulu ion-ionnya ya. Mg berapa nomor atomnya? Kayak MC 12. Oke, berarti konfigurasi elektronnya 282. oke, berarti dia melepas atau menerima? Melepas. Jadinya kalau misalnya jadi ion gimana? Mg? 2+ ya, Kak? Iya, betul. Mg2+. Begitu seterusnya ya. Kalau dia 3 juga gitu. Tapi kalau udah 4, 5, 6, itu beda nih. Coba kita Cl misalnya. Cl berapa? 17 ya, Cl? Ya, 17. Berarti 28? 7. Ya, kalau 7 dia melepas atau menerima? Menerima. Oke, kenapa? Kenapa yang dari 4 ke atas dia menerima? Karena lebih dekat ke 8 kan ya? Lebih dekat ke 8 daripada dia ngelepas yang 7, nanti dia energinya bakalan lebih banyak gitu. Lebih baik dia menerima yang energinya tuh kayak udah tinggal ditarik gitu, deket gitu ya. Kayak gitu. Jadi dia Cl apa? Kalau menerima tadi apa? Ionnya? Negatif. Negatif. Cl min ya. Kenapa min doang? Karena dia cuma kurang 1, dia butuh 1. Betul? Oke, gitu ya. Kalau misalnya ada yang ujungnya misalnya 6. Berarti dia kurang 2, jadinya 2 min gitu. Bisa ya buat apa namanya? Kalau misalnya dia jadi ion gitu dari konfigurasi elektronnya. Sampai sini masih paham? Lumayan. Lumayan apa nih? Coba mau apa lagi? Kita coba lagi buat kayak gini nih, yang dia konfigurasi elektronnya misalnya ujungnya 6, apa tuh golongan 6? Ya, coba sebut satu unsur. Bengong. Ada yang mau nyebutin? Bantu. Yang kelihatan kalau warnanya. Ya, tadi Na plus ya. Na plus sama Cl-nya tadi min. Kalau kita gambarkan si Na tadi punya 1 elektron, nah, kita pakai titik dulu, kita pakai kali, oh, kita pakai kali. Boleh digambar titik, boleh digambar kali ya elektronnya. Nah, ini titik misalnya, kita pakai titik dulu Na. Terus Cl tadi berapa elektron valensinya? Ayo, berapa? Yang ingat? Masa lupa? Naila, berapa Naila elektron valensi Cl? Kuning nggak kelihatan, jangan kuning. Berapa, Nay? Kenapa, Kak? Elektron valensinya Cl tadi berapa? 7 ya? Iya, 7. Kita Ya, catat 7. di sini. 1, 2, ya, anggap saja ini kalinya 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini ya. Yang berikatan ini disebut dengan ikatan ion. Ada serah dan terima elektron. Jadi Cl ngasih 1 ke sini, Na ngasih 1 ke Cl, Cl nerima dari si Na 1, gitu ya. Kuncinya kalau di ikatan ion itu ada kata serah terima. Nah, jadi mereka tuh
Yang satu ngasih, yang satu nerima gitu. Oke, sampai sini paham untuk ikatan ion? Halo? Paham, Kak? Oke, next ya. Ini ada sifat fisis senyawa ion. Yang pertama, dia bersifat keras tapi rapuh. Nah, gimana tuh keras tapi rapuh? Ya, jadi kalau misalnya kita lihat nih contohnya di sini di gambar, kelihatan kan ya gambarnya? Nah, ini ikatan ion misalnya, ini ada positif, negatif, kayak gitu. Nah, kalau misalnya dia ditimpa beban gitu ya, ditimpa beban ya, diberikan energi, kalau dia diberikan energi, maka dia akan apa namanya ini? Kayak gini nih ya. Dia akan beda gitu ininya, apa bentukannya gitu ya. Dia akan terganggu lah ibaratnya karena misalnya dia dikasih energi yang tinggi. Nah, dia ke bawah kan nih gambarnya dia ke bawah. Nah, ketika dia ke bawah, maka ini nih ketemunya si positif dengan positif, negatif dengan negatif gitu. Yang mana dia tolak menolak. Bener gak kalau positif sama positif tolak menolak, negatif sama negatif tolak menolak. Bener kan? Iya, Kak. Ya, jadi Kak. yang positif itu udah sunatullah gitu ya, atau hukum alamnya ya sama negatif, gitu, positif negatif gitu ya. Ibaratnya pasangan ya perempuan sama laki-laki gitu, siang dan malam gitu ya. Nggak ada Adam dan Hawa gitu, nggak, bukan Adam dan Bambang gitu kan kalau bahasa ininya ya. Nah ini mereka tuh jadinya kalau misalnya dia diberikan energi gitu ya di sebelah sisi, kemudian akan berubah strukturnya, nah dia akan tolak menolak gitu. Nih, sehingga dia akan rapuh. Kalau misalkan dia udah tolak menolak kan berarti udah otomatis pisah tuh kayak yang gambar ketiga nih. Dia gimana caranya dia tetap stabil, ya dia harus memisahkan diri gitu sehingga ikatannya ini disebut keras, apa sifat senyawanya nanti keras tapi rapuh gitu karena akibat ya ikatannya ini kekuatan ikatan ionnya berkurang gitu sehingga senyawa ion tadi bersifat mudah rapuh. Dan yang kedua, sifat fisik atau sifat fisik senyawa ion itu mempunyai titik leleh dan titik didih yang tinggi. Nah, ikatan ion antara kation dan anion sangat kuat. Untuk memutus ikatan ion diperlukan energi yang cukup besar. Inilah penyebab senyawa ion mempunyai titik didih dan titik lelehnya yang cukup tinggi. Misalnya saja NaCl dia punya titik lelehnya 801 derajat Celcius dan titik didihnya 1465 derajat Celcius. Relatif tinggi ya, relatif tinggi kalau di ikatan ion. Kemudian selanjutnya larut dalam pelarut air, tetapi umumnya tidak larut dalam pelarut organik. Nah nanti apa sih pelarut organik dan anorganik gitu ya? Jadi dipelajarinya nanti gitu ya. Kemudian bersifat konduktor listrik. Nah, tidak menghantarkan listrik pada fase padat, tetapi menghantarkan listrik dalam fase cair atau lelehannya. Atau jika larut dalam air. Jadi senyawa ion dia akan menghantarkan listrik pada fase cair ya atau lelehannya. Kalau pada fase padat dia tidak menghantarkan listrik. Oke, tadi tentang senyawa ion, ikatan ion dan senyawa ion. Kemudian kita coba beralih ke ikatan kovalen. Nah, kalau tadi si ikatan ion itu mencapai kestabilannya dengan cara serah terima elektron gitu ya. Nah, di ikatan kovalen ini unsur gitu ya, unsur-unsur untuk mencapai kestabilan atom atom-atom non logam melakukan ikatan dengan cara sharing elektron. Sharing elektron ya. Jadi setiap atom menyumbangkan elektron valensi atau elektron di kulit terluarnya untuk digunakan bersama. Nih ya, sharing digunakan bersama. Kalau tadi dia ada serah terima, jadi ada yang ngasih, ada yang nerima gitu ya. Kalau ini dipakai buat bareng-bareng gitulah ya. Gampangnya. Nah, membentuk senyawa kovalen. Membentuk senyawa kovalen, kalau tadi ikatan ion membentuk senyawa ion, kalau kovalen dia membentuk senyawa kovalen yang bagian terkecilnya adalah molekul. Kalau tadi senyawa ion bagian terkecilnya adalah ion, nah kalau ini bagian terkecilnya adalah molekul. Contohnya Cl2. Coba tadi Cl berapa elektron valensinya? Cl berapa? 7. Ya, 7. 7. Oke, 7. Cl2. Cl-nya 2.
Aduh, ini anggap aja bagus ya. CL2. Ini ada 7, 1. Ini anggap aja titik. Agak susah ya. Saya pengen ini dari spidol gitu ya. Ya gampang papan tulis. 1, 2, 3, 4, 5. Anggap aja ini titik ya. Nanti kalau kalian mau nyatet di buku, ini titik. Bukan menyong kayak gini. 7. Udah ya, 7. Kita buat si CL satunya lagi. 1, biar beda ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau kita hitung, ini dia 8 kan ya? Panjang banget. Ini dia 8, terus yang ini juga jadinya 8. Nah, sesuai aturan oktet ya, 88. Tapi dia itu berikatan dengan cara sharing atau berbagi untuk digunakan bersama. Kalau tadi yang satu ngasih, yang satu nerima, ya kan? Si NA-nya ngasih, si CL-nya nerima gitu. Kalau ini, si CL-nya ini, yang satu-satu ini dipakai buat bareng-bareng gitu. Kalau tadi ikatan ion itu serah terima elektron, kalau kovalen ini digunakan apa? Digunakan bersama ya, dipakai bareng-bareng gitu, hematnya dong, singkatnya gitu ya, dipakai bareng-bareng. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau udah paham kita lanjut. Halo, ada yang mau ditanyakan? Enggak, Kak. Enggak, oke lanjut. Cepet banget ya. Sudah 9.45. Oh iya 54. Wah, cepet banget. Gak apa-apa deh, kita senyampainya aja karena tadi review dulu. Nah, terus jenis-jenis ikatan kovalen yang tadi ya. Kalau ikatan ion ya udah gitu, ikatan ion 1. Nah, kalau ikatan kovalen ini punya beberapa jenis, dia punya klasifikasinya lagi gitu ya. Klasifikasi itu kayak bahasa biologi. Yang pertama ada ikatan kovalen tunggal. Oh, pakai ini. Yang pertama ada ikatan kovalen tunggal, terus ada ikatan kovalen rangkap, nanti ini ada rangkap 1, ada rangkap 2, terus ikatan kovalen polar dan non-polar, kemudian ikatan kovalen koordinasi. Nah, apa sih itu? Ya, jangan dibawa pusing, kita belajar satu-satu. Yang pertama, ikatan kovalen tunggal. Namanya tunggal berarti 1 ya. Benar nggak? Di sini ada anak tunggal ya. Ikatan kovalen tunggal adalah ikatan kovalen yang melibatkan penggunaan satu pasangan elektron atau 2 elektron. Jadi sepasang elektron tuh ada 2 ya. Karena kalau kalau 2 disebut couple gitu, berpasangan. Kalau satu jomblo, enggak canda. Oleh 2 atom yang saling berikatan. Nah, dia itu melibatkan penggunaan satu pasangan elektron oleh 2 atom yang saling berikatan. Contohnya apa? Nih, misalnya kita lihat ada H sama Cl. H-nya tadi 1, Cl-nya 7. Kenapa dia disebut ikatan kovalen tapi ikatan ion juga gitu ya? Nah, tapi ikatan kovalen tunggal gitu ya. Nih, kovalen tunggalnya melibatkan 2 pasangan elektron oleh 2 atom yang saling berikatan. Ini H berikatan dengan C, tapi cuma ada 1. Contohnya lagi CH4. Ini ikatan kovalennya ditunjukkan oleh tanda panah. CH4. C dengan H4. H-nya ada 4, C-nya kan 6 ya, 6. Apa nomor atomnya berarti 24. Punya 4 tangan si C. Nah, H-nya ada 4. Ini ikatan kovalennya. Kalau misalnya ini struktur Lewis, nah nanti teman-teman kalau misalkan dimintanya struktur Lewis berarti seperti ini ya menggambarkannya. Ini kok highlight. Nah, ini struktur Lewisnya yang ini. Kalau yang ini itu gambar ikatan gitu ya. Nanti biasanya kalau udah
paham gitu ya, langsung pakai yang ini nih, gambar ikatannya. Ini gambar bahwa dia berikatan. Berarti cuma ada satu ikatannya gitu. Yang molekul metana ya, dengan 4 ikatan kovalen. 1, 2, 3, 4. Kemudian ikatan kovalen rangkap. Jadi dia ada rangkap 2 dan ada rangkap 3. Kalau yang tadi tunggal, ini rangkap 2, rangkap 3. Nah, ikatan kovalen rangkap 2 adalah ikatan kovalen yang melibatkan penggunaan bersama 2 pasangan elektron. Kalau tadi 1 pasangan elektron atau 2 elektron, gitu ya, 1 pasangan itu ada berapa elektron? 2. 2 couple ya, ingatnya couple aja deh tuh. Couple ada 2. Berarti kalau 2 pasangan elektron ada berapa elektronnya? 4. 4, betul. 4. Oke. Oleh 2 atom yang saling berikatan. Kalau tadi cuma 1, kalau yang ini 2. Terus kalau misalkan dia ada 3 pasang, berarti dia ikatan kovalen rangkap 3 ya. Nah, jika pasangan elektron yang digunakan bersama sebanyak 3 pasang disebut ikatan kovalen rangkap 3. Kayak gimana sih yang ini ada, yang ini 2 couple, yang ini 3 couple. Kalau yang tadi yang tunggal cuma 1 gitu couple-nya ya. Nah, ini contohnya O2. O elektron valensinya 6, betul? Ayo, O berapa? O berapa? Nomor atomnya berapa? Nah, ketika si O dengan O berikatan, O2 ya, O2 berikatan, itu dia ada 2 pasangan elektron yang saling berikatan. Nih, ada 2. Nah, ini ya pennya. Nih, ada 2 nih. Ada 2 kan ya? Ada 2 couple. Gitu. Nah, ini struktur Lewisnya. Kalau misalnya digambar secara ikatan yang pakai strip ini. Jadi ada 2. Garisnya 2. Karena dia rangkap 2. Gitu. Mana ini? Pointernya kok hilang? Ya, nggak lagi. Selanjutnya, ikatan kovalen rangkap 3. Contohnya pada N2. Elektron valensinya N ada 4. Kemudian ketika si N dengan N, tadi kalau ikatan kovalen itu molekul terkecilnya, bagian terkecil kan ikatan kovalen itu menghasilkan senyawa kovalen. Nah, bagian terkecilnya dari senyawa itu apa tadi? Kalau ion kan bagian terkecilnya ion gitu. Kalau senyawa ion bagian terkecilnya ion. Kalau senyawa kovalen apa bagian terkecilnya? Molekul ya, Kak? Ya, molekul. Molekul itu dia bisa dari 2 unsur yang berbeda atau unsurnya sama nih. Kayak ini nih, O2. Unsurnya sama kan? Tapi dia ada 2, jadinya molekul O2 gitu disebutnya. Nah, ini juga N ada 2. Jadinya molekul N2 gitu ya. Bisa aja nanti kayak tadi tuh unsur terkecilnya CH gitu ya, atau apa tadi tuh? Iya, C dengan H gitu ya, unsur terkecilnya gitu dari unsur terkecil, bagian terkecil dari senyawa kovalennya. Ini kalau misalnya dia ikatan rangkap 3, ini dia ada 3 couple ya. Kita nyebutnya 3 couple dulu. Ada 3 couple yang saling berpasangan atau ada 3 pasangan elektron. Nah, cara menggambarkannya seperti ini. Kemarin udah ada tuh yang gambar SO2 apa ya? SO2. Saya bingung, ada yang gambarnya dia udah rangkap, ada yang enggak gitu. Tapi udah saya komen-komen masih di Google Classroom ya, yang kemarin tugasnya. Iya. Jadi boleh dicek sama teman-teman, udah saya coba periksa gitu. Dan masih banyak yang belum mengumpulkan tugas, saya bingung. Karena pesan Bu Isti dulu tuh absen atau presensinya itu dilihat dari tugas gitu ya. Karena kan kalau di Zoom mungkin ada yang belum bisa ikut Zoom dan lain sebagainya gitu, terkendala kuota sinyal gitu. Jadinya presensinya tuh dilihat dari tugas. Tapi pada kenyataannya tugasnya aja banyak yang nggak ngerjain, jadi saya bingung gitu. Tolong ya teman-teman yang belum ngerjain tugas-tugasnya, silakan diperiksa Google Classroom-nya, sudah saya tagih satu-satu gitu ya. Sudah saya minta satu-satu, jadi silakan dicek. Ini jadi kemana-mana nih ingatnya. Kayak tadi intermezzo ya. Ini dari ikatan kovalen rangkap 2 dan 3, ada yang mau ditanyakan dulu?
Halo? Ada yang mau ditanyakan dulu atau kita lanjut? Lanjut, Kak. Wih, semangat banget nih, lanjut. Nggak apa-apa kalau kita nggak sampai ikatan logam, bisa di pekan depan ya. Siapa tahu pekan depan bagian kimia nih, Pak dua yang ini, yang PTM. Nggak mungkin sih, nggak tahu sih. Ya, siapa tahu PTM kan, jadi maksudnya kalau secara tatap muka tuh lebih enak ngejelasinnya gitu, lebih ini aja, lebih bisa memperhatikan gitu ya. Jadi saya juga bisa, tapi agak enak yang ini nanti, yang enggak PTM. Oke, itu tadi tentang ikatan kovalen ya. Baru ada 2 kan tadi kan ada 4 ya jenisnya. Ada yang tunggal, rangkap, polar non polar, dan koordinasi. Tadi udah yang pertama ikatan kovalen apa? Jenis pertama tunggal ya. Yang sekarang ikatan kovalen rangkap ya. Ada rangkap 1, rangkap 2 ya yang rangkapnya. Oke, sebelum lanjut ke ikatan kovalen koordinasi dan ikatan kovalen polar non polar, kita coba dulu nih. Iya. Jelaskan pembentukan senyawa Cl2 dan CO2 menggunakan struktur Lewis. Ya, ada yang mau nyoret-nyoret di Zoom, silakan. Kalau Cl udah ya tadi ya. Cl udah. Jadi kita buat dulu konfigurasi elektronnya. Cl 17. Dan nanti ketemu berapa? 2. 7, atau mau pakai 1S, 2S juga boleh. Nah, nanti elektron valensinya berarti 7. Kita tulis Cl-nya. Ini dia mintanya pakai struktur Lewis ya. Berarti kita ngerjainnya pakai struktur Lewis. Nah, tadi udah sih. 1, 2, 3, 4. Siapa yang masih on mic ya? 4, 5, 6, 7. Ini contoh jelek ya. Ntar kalian tulisan bagusnya kalian aja di buku. Ini tulisannya jelek. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau kemarin ada yang bingung tuh bikin H2SO4 gitu ya. Ada yang di kanan, di kiri, ada yang atas bawah H-nya, itu nggak apa-apa ya. Terus juga nulis ini nih, kalau misalkan dia cuma ada 4, mau di ini atas bawah boleh aja. Karena kalau ini kan lengkap ya, berarti dia lengkap gitu. Jadinya semuanya keisi tuh 4 sisi, 1, 2, 3, 4 keisi. Tapi kalau misalnya yang kurang, boleh di mana aja. Jangan bingung ya. Ya, ini yang buat Cl. Coba yang buat CO. C ada berapa? Nomor atomnya berapa? Halo? Berapa tadi? Ini suara saya apa tarungan? Sama yang on mic. Sama yang on mic. C nomor atomnya berapa? Ayo coba buka tabel periodiknya. Coba siapa ya? Audi coba Audi. Siapa nih yang ketawa? Audi, nomor atom C berapa? Mantul suaranya. Halo? Tadi siapa yang on mic tuh? Halo, Kak. Ya, Audi. Berapa Audi nomor atom C? Boleh bantu sebutkan? Halo Audi, lagi di mana nih Audi? 6 ya, Kak? Ya, 6. Oke. Berarti konfigurasi elektronnya? Nih. 2, 4 ya. Kalau O berapa? Nomor atomnya? 8.
8. 8, Kak. Oh, Iya, 8. iya 8. Berarti berapa? 2, 4, 6. Oh, 2, 4, 6. 6 ya, oke. Atom pusatnya berarti yang dikelilingi ya. Atom pusatnya yang dikelilingi. Berarti siapa atom pusatnya? Atom pusatnya siapa? C ya. Kan C yang dikelilingi, yang sedikit nih. Nih, C-nya yang dikelilingi. Berarti dia ini O, ini O. Oke, C-nya ada berapa tadi? 4. 1, 2, 3, 4. Ini elektronnya si C ini. Kita buat elektronnya si O. O-nya ada berapa? 1, 2, 6 ya. 3, 4, 5, 6. Boleh ya, mau gambar di bawahnya, di atasnya juga boleh. Ini juga sama, punya 6. 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ini kurang lebih struktur Lewisnya kayak gini ya. Nah, kalau yang diminta struktur Lewis berarti yang gambar-gambar pakai titik atau kali. So, kalau dimintanya gambar ikatan aja, berarti tinggal kayak gini ya. Coba benar atau salah? Ini suara saya masih terdengar? Halo? Kok mantul? Masih. Oke. Benar ya? Nah, coba hitung. Udah 8 semua kan ya? Tapi yang ini dia, tuh, ini elektronnya dia 8. Ini ke sini. Ini ke sini. Tadi kecoret nih. Oke, itu terakhir dari masih yang ikatan kovalen tunggal dan rangkap. Ini berarti rangkap berapa? 2. 2, iya, kan ada 2 ya. Ini ada 2 couple tadi. Atau 2 pasangan elektron bebas. Ini ya, nih couple-nya. Nah, 2 couple. Oke, sampai sini paham? Halo? Paham? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Diam-diam aja nih. Saya tunjuk. 5 menit lagi masa. Tadi telat sih masuknya ya. Siapa ya? Pramesti, paham Pramesti? Saya pengen denger aja suaranya. Kenapa? Paham? Ini udah ditulis ya? Udah dicatat belum teman-teman? Jangan-jangan di screenshot doang lagi. Udah dicatat? Nanti nggak ada di ini loh. Nggak ada di apa namanya? Ya udah jangan dihapus saya. Ntar saya upload di udah di-upload kan? Oke, lanjut dulu kalau udah paham. Satu orang lagi deh saya tanya. Siapa ya? Kok ini orang-orang yang ini nggak ada ya? Yang suka nggak ngerjain tugas nggak ada. Bingung saya. Mau saya tanya nggak ada. Delia paham Delia? Halo Delia, sudah paham belum? Paham. Hah? Kenapa? Sedikit paham. Oke, sedikit paham. Oke, semoga nanti jadi banyak ya pahamnya ya. Ya lanjut berarti ya, lanjut jangan. Lanjut atau terus. Lanjut Kak, lanjut. Oke, lanjut ya. Nah ini. Gambar-gambar udah ada ternyata. Apa ya?
Nah, ini. Oke, lanjut ke jenis yang ketiga ya. Tadi kan ada tunggal, rangkap ya, rangkapnya ada rangkap 1, rangkap 2, terus sekarang ikatan kovalen, polar dan non polar. Nah, ini berdasarkan kepolaran ikatan gitu ya. Kalau dilihat dari ikatan kovalen polar yaitu pasangan elektron ikatan atau PEI. Ya, oke, kita balik dulu deh ke sebelahnya. Nah, ini disebut pasangan elektron yang berikatan yang tadi couple nih. Yang ini. Ya, yang ini nih, yang couple. Dia disebut pasangan elektron ikatan atau PEI. Ya, ini singkatan aja sih sebenarnya. Sedangkan yang sisanya nih, yang elektron si O masih sisa 4 kan, dia tidak berikatan gitu. Dia disebut pasangan elektron bebas. Jadi PEI dan PEB. Nanti kalau misalkan di depan gitu ya, di materi selanjutnya teman-teman saya sebut PEI dan PEB, berarti PEI itu apa tadi? Pasangan elektron apa I-nya? Ikatan. Betul. Kalau PEB pasangan elektron Bebas ya, Kak? bebas. Iya, betul. Kalau PEI yang berikatan, pasangan elektron ikatan yang ini nih, contohnya. Kalau PEB itu pasangan elektron yang bebas, yang tidak berikatan. Nah, PEI-nya tertarik kuat ke salah satu atom. Terdiri dari 2 unsur yang berbeda, terus juga memiliki perbedaan keelektronegatifan. Semakin besar perbedaannya, maka akan semakin polar ikatan yang terbentuk. Bentuk molekul tidak simetris, contohnya terjadi pada senyawa HCl, H2O, dan HF. Untuk untuk ikatan kovalen yang nonpolar, pertama pasangan elektron ikatannya tertarik sama kuat ke seluruh atom, terdiri dari 2 unsur sama atau dapat juga 2 unsur yang berbeda. Terus tidak memiliki perbedaan keelektronegatifan, dan bentuk molekulnya nanti bentuk molekulnya digambarkan setelah selesai materi ikatan ya. Jadi kita belajar tentang bentuk molekul pekan depan insya Allah. Nah, gimana sih maksud dari ini yang dia ada perbedaan keelektronegatifan, terus apa nih? Tertarik sama kuat. Yang ini kan tertariknya ke salah satu atom doang. Nah, ini misalnya tadi H sama Cl atau H sama F deh, HF. Pennya cari warna yang eye catching dulu. H dengan F. Apa sama F min gitu ya. Atau H dengan Cl tadi H, Cl gitu. Nah, dia kan kecenderungannya kalau Cl tadi melepas atau menerima. Ayo, lupa barusan. Cl melepas atau menerima? Tanya nih. Siapa ya yang belum saya sebut? Erina Cl melepas atau menerima kecenderungannya? Lepas, Kak. Lepas, berarti dia cenderung negatif ya. Nah, terus kalau H, itu dia cenderung, kok melepas negatif sih? Menerima dong. Ya kan 7. Benar gak Cl 7 konfigurasi elektronnya? Betul? Ayo Irina. Lupa. Jangan diingat, tapi dipahami. Kan tadi ya kalau misalnya 1, 2, 3, dia itu apa konfigurasi elektronnya. Kalau konfigurasi elektron terluarnya itu 1, 2, 3 gitu, elektron valensinya. Karena kita konfigurasi dulu. Kalau 1, 2, 3 itu cenderung melepas. Kalau dia melepas atau memberi, dia kan seakan-akan dia orang kaya, makanya dia ngasih gitu. Tapi kalau misalnya dia 4 ke atas, itu dia cenderung menerima, menarik. Ya, jadi dia pengen dikasih gitu. Ya kalau yang melepas dia orang kaya, berarti kalau orang kaya dia kelebihan atau positif. Kalau menerima dia kekurangan atau negatif. Ya, jadi yang lebih dan yang kurang harus saling melengkapi. Yang satu ngasih, yang satu menerima. Iya. Mana deh tuh. Ini ya, kalau misalnya si Cl itu kecenderungannya negatif dan si H itu kecenderungannya positif gitu ya. Dan kalau teman-teman ingat gitu ya, kemarin kita belajar sistem periodik unsur, ada kecenderungannya gitu ya, sifat-sifat periodik unsurnya, yaitu tentang keelektronegatifan gitu ya. Keelektronegatifan atau kecenderungan dia untuk menarik
menarik elektron lain itu si Cl lebih besar daripada si H. Dia kan semakin ke kanan, berarti ya dalam satu periode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di golongan 7 semakin besar. Maka karena ada perbedaan keelektronegatifan yang besar ini gitu ya, sehingga PEI-nya atau pasangan elektron ikatan tadi yang gini, yang HCl itu ada 1 ya, ini titik sama ini. Nah, pasangan elektron ikatannya ini, si ininya nih, dia akan cenderung tertarik ke yang lebih kuat, ke Cl gitu. Ini kalau ikatan kovalen polar. Sedangkan kalau pada non polar, tadi misalnya contohnya Cl2 gitu ya. Cl2 kan tadi gini nih. Cl2. Nah, terus kok ini ya, Bun. Nah, misalnya ini yang bebasnya ya. Soal elektron bebasnya. Elektron bebasnya. Nah, karena dia sama-sama kuat gitu ya nih. Ini sama-sama kuat, jadi tidak ada perbedaan keelektronegatifan sehingga si pasangan elektron ikatannya ini nih, yang ini pasangan elektron ikatannya atau couple-nya dia itu akan tertarik sama kuat ke seluruh atom, baik ke si Cl yang 1 atau ke si Cl yang 2 gitu. Kalau ini tadi ada perbedaan elektronegatifan sehingga dia akan tertarik ke yang elektronegatifnya lebih kuat gitu ya. Nah, ketika semakin tinggi perbedaan elektronegatifnya, tadi kan H kan elektropositif, kalau H dia golongan 1A kan. Golongan 1A elektropositif, dia lebih positif. Kalau Cl dia elektronegatif banget nih. Jauh banget kan bedanya golongan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka dia akan semakin polar. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu atau enggak? Oke, udah lebih 10 menit. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Terakhir nih koordinasi. Kalau nggak ada, kita lanjut dulu ya. Satu lagi, koordinasi. Oke? Ya, Kak. Iya, iya. Oke, lanjut dulu ya, koordinasi. Nanti pekan depan kita akan bertemu dengan ikatan logam dan ini ya, bentuk molekul. Nah, nanti masih ada beberapa subbab lagi. Karena ikatan kimia ini bab terakhir di kelas 10 yang pakai kurikulum darurat gitu. Jadinya kita nanti sebelum PAS atau UAS, sekarang sebutannya PAS ya pas. Nah, itu sampai ikatan kimia. Kalau misalkan ada waktu, 1 pekan terakhir sebelum UAS atau sebelum PAS, kita bahas soal ya nanti. Nah, ini yang terakhir jenis dari ikatan kovalen adalah ikatan kovalen koordinasi. Apa sih ikatan kovalen koordinasi? Nah, coba deh yang bisa bantu bacain. Siapa yang mau bantu baca? Oh. Harni bisa bantu baca, Harni? Bisa, Kak. Ya, coba bantu baca. Ikatan kovalen koordinasi adalah Ikatan kovalen yang koordinasi adalah ikatan kovalen yang pasangan elektron yang digunakan untuk berikatan hanya berasal dari salah satu atom. Oke, jadi gimana singkatnya? Ayo, gimana singkatnya? Bingung Harni. Ya, jadi singkatnya ikatan kovalen koordinasi ini dia make nih atom tapi cuman dari yang satu doang, kan ada 2 nih, misalnya atom A dan atom B. Tapi yang dipakai untuk mereka berikatan itu cuman dari salah satunya doang, misalnya dari si B-nya doang. Nah, kalau yang ini yang satunya pelit ya. Kalau yang tadi kan ada yang nerima, ada yang lepas. Oke, terus ada kalau kovalen ini tadi digunakan bersama. Nah, ini digunakan bersamanya tapi bukan dari kedua belah pihak, cuman satu doang gitu. Cuman satu doang. Contohnya gimana? Nih. Misalnya ini ada HO ya atau H2O dengan H+ gitu ya. Ini dia bakalan jadi
H3O plus, H3O plus, H3O gitu ya. Ya, H3O plus. H3O plus. Nah, ini dia tuh, nih, lihat nih. Awalnya kan si H ini punya satu nih. H plus punya satu. Nah, yang ini mereka udah berikatan nih, H2O gitu kan. Mereka udah berikatan. Terus ketika si H-nya masuk, itu si ininya jadi sini nih, jadi plus gitu ya. Dia tidak berikatan, tapi pakai punya si O nih. Pakainya punya si O doang. Punya dianya nggak dipakai gitu. Nah, ini yang disebut dengan ikatan kovalen koordinat atau koordinasi. Maka ditulisnya yang koordinat itu, nah biasanya ditandai dengan tanda panah nih. Ini tanda panah kan ya. Kalau ini tadi garis-garis, ini yang berikatan digambarkan dengan garis-garis pendek. Kalau yang ini yang koordinat biasanya digambarkan dengan tanda panah. Nah, ini ikatan kovalen koordinasi. Paham ya? Jadi kalau koordinasi itu apa namanya? Dia cuma pakai elektron dari satu atomnya doang, tapi dipakai buat berdua. Jadi yang si satunya ini nih nggak dipakai punya dia gitu. Singkatnya gitu ya. Nah, kalau ribetnya gini nih. Ikatan kovalen yang pasangan elektron yang digunakan itu untuk berikatan hanya berasal dari satu atom, salah satu atomnya gitu. Nah, ini ya, tanda panah menunjukkan pasangan elektron ikatan kovalen koordinat berasal dari atom oksigen. Panahnya ke O, berarti asalnya dari oksigen dipakai buat sama O juga. Jadilah mereka ikatan kovalen koordinat gitu. Oke, ini ada contoh soal lagi. Biar nggak ngetik cepat gitu ya, kita pakai ini aja. Kalau misalnya kita contoh ya, jelaskan, saya dalam soal ada jelaskan bagaimana pembentukan ikatan kovalen koordinasi pada ion NH4+. Ini harusnya plusnya di atas ya. Nah, ini kita tulis reaksinya dulu. Dari NH3 dia ditambah H+ tadi, kemudian jadi NH4+. Nah, ini. Mirip yang tadi ya, mirip yang sebelumnya. Mirip yang ini kan. Tuh, cuman bedanya dia sekarang N sama H, H-nya ada 3. Nah, si NH ini ceritanya udah berikatan, terus tiba-tiba ada H+, misalnya ya di dalam suatu reaksi, ada H+. Nah, si H-nya ini nanti pakai elektron si N. Nih, H-nya pakai elektron si N untuk berikatan, tapi elektronnya dia nggak dipakai gitu. Nah, ini. Karena tadi ikatan kovalen itu, ikatan kovalen koordinasi itu, ikatan kovalen yang hanya menggunakan elektron dari salah satu atomnya saja gitu untuk dipakai bersama. Kan tadi kalau ion itu serah terima, kalau kovalen ciri-cirinya adalah digunakan bersama. Tapi ini buat digunakan bersama dia cuma pakai salah satu dari temennya doang nih. Punya dianya kagak dipakai gitu. Ini ya singkatnya kalau ikatan kovalen koordinasi. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Halo? Ini question? Tanya izin. Paham Kak, udah paham. Oke, udah paham. Ya, ini terakhir tentang sifat fisis senyawa kovalen. So, ini bisa dibaca ya nanti. Yang pertama, dia itu membentuk struktur molekul sederhana gitu. Nanti ini struktur molekul kita bahas di pertemuan selanjutnya. Terus titik didih senyawanya lebih bervariasi, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang sangat tinggi tapi relatif rendah gitu. Ini contohnya nih. Contoh titik didih dan titik didih dari senyawa kovalen. Terus ini nih. Metana memiliki fase gas. Pada setiap molekulnya terdapat ikatan kovalen yang relatif kuat. Di antara molekul-molekul CH4 terdapat gaya antar molekul yang lemah. Pada saat dipanaskan, masing-masingnya itu udah terpisah sehingga titik didihnya rendah. Ini tadi karena dia bervariasi. Kalau tadi ikatan ini itu cenderung tinggi, titik didih dan titik galanya. Kalau di kovalen itu senyawanya rendah gitu. Terus tapi gitu ya, pada intan, teman-teman tahu intan atau diamond? Tahu kan? Halo, siapa yang tidak tahu diamond nih ya? Ya, itu intan itu karbon ya, penyusun utamanya. Nah, pada intan atom C-nya itu berikatan kovalen sangat kuat membentuk struktur raksasa sehingga titik didihnya tinggi. Makanya diamond itu kuat gitu ya. Nah, jadi senyawa dan struktur molekul raksasa tidak larut dalam air dan tidak menghantarkan listrik kecuali grafit yaitu karbon pada batu baterai dan isi pensil. Nah, jadi kecenderungannya dia tidak tidak menghantarkan listrik kecuali pada bentuk nih grafit.
yaitu karbon pada batu baterai dan isi pensil. Selain itu, rata-rata senyawa kovalen tidak menghantarkan listrik. Oke. Atau saya selesaiin ikatan logam kali ya. Tapi nggak apa-apa deh. Nanti ada tugasnya soalnya tentang sifat fisis ikatan logam. Nggak apa-apa, tinggal bandingin, cari di internet, boleh ya. Yang penting jangan nyontek gitu. Kalau nyontek tuh kelihatan bahasanya sama banget. Oke, sampai sini dulu, paham ya? Kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Halo. Udah, Kak. Udah, Kak. Udah. Siapa saya mau nanya, pengen dengar suaranya. Sudah belum saya panggil. Rofi paham? Paham, Kak. Oke, kalau Paham. Desti, ini yang hadir yang rajin-rajin doang nih kayaknya. Yang kagak ngerjain tugas kagak hadir, saya bingung mau nagihnya gimana ya kan. Oke, kalau sudah paham, alhamdulillah kita cukupkan dulu pertemuan kali ini. Nanti ikatan logamnya kita bahas di pertemuan selanjutnya gitu ya. Pertemuan selanjutnya akan ada ikatan logam dan bentuk molekul nanti ya, coba masuk ke bentuk molekul. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Berapa orang di sini? 24 orang ya. Silahkan isi presensi, jangan lupa saya set presensinya sampai jam 11:30. Dan ada slot tugas untuk hari ini, karena harus ada tugas, tapi saya set sampai jam 2 siang. Nah, jadi teman-teman bisa, mungkin kalau yang mau rehat dulu, jam 2 siang maksimal dikumpulkan ya, tugasnya. Tuh, oke, kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, kalau misalnya nanti pas ngerjain tugas mau nanya, boleh nggak? Boleh gitu ya, di PC aja. Kalau pas ngerjain tugas ternyata bingung, boleh ditanya. Oke, sebelum ditutup, saya mau minta tolong teman-teman buat on cam dulu, karena saya butuh dokumentasi untuk pemberkasan. Belum mandi, Kak, belum mandi. Ya elah, nggak apa-apa, nggak kelihatan belum mandinya, kan ada filter. Kan ada filter. Pakai filter dong. Oke, ayo. Tolong on cam dulu ya, buat dokumentasi. Nanti pokoknya di setiap akhir pelajaran akan ada on cam. Mungkin jaringan saya tidak stabil, oke. Oke, nggak apa-apa. Teman-teman juga kalau nggak salah ada tugas buat screenshot Zoom, jadi jangan lupa di screenshot kehadirannya. Oke, yuk. Siapa lagi yang mau on cam? Tadi yang izin Mia, berarti Galang, Bulan, Bulan udah. Guntur, Anissa, Audi, Guntur udah. Adinda, belum Adinda. Adinda, Anissa, Imam kelihatan rambutnya doang. Difti nggak kelihatan mukanya. Ini Faizah mana mukanya? Gelap. Ramesti kelihatan dinding kamarnya doang. Langit-langit itu kan dinding. Guntur, mana mukanya Guntur? Nggak apa-apa belum mandi. Kan nggak kelihatan belum mandinya. Ayo. Difti, mana mukanya Difti? Lagi pakai kerudung. Oh ya udah ya. Oke, tunggu 1 menit. 1 menit jadi ya tuh pakai kerudung. Anissa kemana Anissa? Nggak ada juga, jaringannya hilang. Galang lagi pakai kerudung, oh enggak? Masa Galang pakai kerudung? Soalnya Galang mukanya nggak ada nih. Curiga lagi pakai kerudung. Ayo tunjukkan muka ganteng dan cantiknya. Wah, Dinda udah terlihat cantik. Putri Bulan juga. Irina udah siap. Kamil. Oke, yuk. Imam mau kelihatan rambutnya doang, Imam. Malu, Kak, malu. Imam. Kok malu? Nggak kelihatan belum mandi kok di Zoom. Tapi kalau Mam. Ayo, yuk. Gaya terbaik, siapkan gitu. Yuk, 3. Ini Harni ngapain jempolnya doang? Delia juga jempolnya doang. Mukanya dong. Biar kelihatan. Yuk, 3, 2, 1, cheese. Lagi. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman.
Selamat belajar dan selamat melanjutkan, semangat dan tetap sehat gitu ya, sehat selalu. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan diingetin teman-temannya ya, teman-temannya yang belum tolong diingetin. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.